Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu pertama sesudah Natal. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan saudara Efraim Obaja Mugujai dengan saudari Masro Tiurnida Situmorang. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Setera H.M. Gerits. Tiada terukur kasih Tuhan yang agung itu bagi kita. Diciptakannya semua dengan firman-Nya, dan yang diciptakannya itu semua baik adanya. Bahkan Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya sesuai dengan rencana dan kehendak. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Hari ini Sabtu 4 Januari 2025 kita menjadi saksi peneguhan dan pemberkatan perkawinan dari pasangan saudara Efraim Obaja Mugujai dengan saudari Masro Tiurnida Situmorang. Kiranya pasangan ini dalam hidup berumah tangga masing-masing menjadi satu daging dalam Kristus. Untuk menyambut pasangan yang diberkati berserta keluarga memasuki ruang ibadah, jemaat kami undang untuk berdiri.
Jemaat Tuhan, bersama saudara-saudari kita ini, mari kita ungkapkan kesediaan kita untuk beribadah kepada Tuhan, memohon berkat-Nya bagi kebahagiaan rumah tangga mereka. Kita menyambut firman Tuhan yang akan dibawa masuk dengan bernyanyi, "Hari ini Tuhan berkati." Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita habiskan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita dalam ibadah saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 yang menyatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kamu dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Dalam
jemaat dipersilahkan duduk kembali. Di hari bahagia ini, mari kita mengakui keagungan kasih Tuhan dan memuji Dia. Kami memuji Engkau, Allah Pencipta dan Pemelihara, yang menyatukan kehidupan dalam ikatan keluarga. Dengan sukacita kami menyambut perkawinan ini sebagai penetapan-Mu yang hendak membimbing kami memperoleh bagian dalam janji-janji-Mu. Namun, di hadapan-Mu juga kami mengaku bahwa oleh dosa serta pelanggaran kami sendiri, terkadang kebahagiaan perkawinan pudar dan karunia hidup berumah tangga menjadi rusak dan berbeban yang berat. Namun Engkau Allah kami yang tetap mengasihi kami dengan pembaharuan dalam Yesus Kristus, kami hayati kembali kebahagiaan perkawinan orang yang beriman kepada-Mu. Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, sebuah kesaksian pujian akan dinaikkan oleh paduan suara keluarga besar Situmorang.
Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum pembacaan Alkitab dan perenungan Sabda Allah. Syukur padamu ya Tuhan, untuk suasana hikmat dan teduh yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami saat ini, sehingga di dalamnya kami boleh menyaksikan anugerah indah dari Tuhan melalui peneguhan dan pemberkatan perkawinan saudara-saudari terkasih kami. Dalam ungkapan syukur ini, kami mengalaskan segala sesuatunya dengan firman. Ketika sebentar kami akan membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah anak-anak-Mu terkasih yang akan memasuki bahtera rumah tangga Kristiani terus mau dituntun oleh firman. Begitu juga dengan kami semua, mau untuk terus menghidupi firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu ini mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 15 yang menyatakan, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ya, selamat pagi Bu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi juga untuk saudara Efraim dan juga saudari Tiur. Ya, pada akhirnya kita berkumpul bersama dengan keluarga besar, bahkan juga dengan jemaat Tuhan, ya, untuk menjadi saksi terjadinya sebuah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Sebelumnya kita telah mengikuti beberapa kali pertemuan katekisasi pra-perkawinan. Mungkin memang tidak banyak gitu ya, tetapi setidaknya apa yang memang sudah diberikan kiranya kemudian tinggal dijalani dan dihidupi dalam kehidupan berumah tangga. Ketika saudara Efraim dan juga saudari Tiur datang dalam permohonan untuk pelayanan pemberkatan perkawinan, maka sebagai gereja saya sendiri melihat bahwa ini adalah sebuah niatan baik dari dua pribadi yang telah dewasa.
Kenapa kemudian saya katakan dewasa bukan saja dari sisi usia. Kalau dari sisi usia pasti keduanya bisa dikatakan sudah cukup waktunya untuk bisa masuk dalam bahtera perkawinan. Tetapi lebih dari makna dewasa secara usia, maka kita mencoba untuk melihat dan yakin gitu ya, bahwa apa yang telah Tuhan pertemukan dan kini Tuhan persatukan kiranya dapat dijalani dengan penuh tanggung jawab. Pastinya akan ada banyak perbedaan. Dari sukunya saja sudah terlihat jauh berbeda gitu ya. Tadi ketika di ruang konsistori kita sempat ngobrol gitu ya, kalau di dalam kepulauan Indonesia maka satu pulau ada di sebelah barat, satu pulaunya lagi di sebelah timur. Jadi dari suku saja juga berbeda. Terkadang yang satu suku saja dalam bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus gitu ya. Apalagi kalau misalnya terdapat perbedaan suku. Tetapi kembali lagi, karena saudara Efraim dan juga saudari Tiur hadir dalam sebuah permohonan di usia yang telah dewasa, maka tentu saja ada doa dan harapan yang besar dengan kedewasaan melangkah ke dalam bahtera rumah tangga, maka segala sesuatunya kemudian bisa dijalani dan diatasi. Saudara berdua, saudara Efraim dan juga saudari Tiur, menjadi sebuah hal yang baik ketika kita membawa rumah tangga kita untuk diberkati kepada Tuhan. Karena kita gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Ada pergumulan, ada persoalan, ada kelemahan, sakit, penyakit yang mungkin melanda, bahkan juga masalah-masalah kedukaan. Ketika saudara berdua kemudian hadir dan mau untuk diberkati, inilah yang menguatkan dan menolong, supaya segala sesuatu yang dijumpai dalam bentuk kesukaran dan kesulitan, dalam terang firman Tuhan, dalam terang berkat-Nya, saudara berdua dikuatkan. Tidak sekedar mengeluh. Biasakan respon manusia dengan hidup ini, ada yang mengeluhkan segala sesuatunya. Jadi tidak direspon dengan mengeluh, tidak juga direspon dengan lari. Biasa dua respon cepat manusia ketika berhadapan dengan kesukaran dan kesulitan, kalau tidak mengeluh, lari. Tetapi ketika saudara Efraim dan saudari Tiur kemudian datang untuk meminta berkat Tuhan terlebih dahulu dalam rumah tangga ini, menghindari respon yang seperti itu, yang tidak saja meresponi setiap peristiwa kesukaran dengan keluhan atau bahkan lari, tetapi menyadari bahwa rumah tangga ini dialaskan dengan firman Tuhan, jadi mau larinya malah kepada Tuhan, bukan larinya malah menjauh dari Tuhan. Mau mengeluhnya memang dalam doa kepada Tuhan, bukan mengeluh sia-sia kepada banyak orang. Saudara berdua dengan penuh kedewasaan, pastinya juga penuh dengan kesadaran ketika memutuskan untuk masuk di dalam bahtera rumah tangga. Dan ketika sadar sepenuhnya untuk masuk dalam rumah tangga, maka pastinya sudah ada tanggung jawab yang besar gitu ya, yang ada di dalam rumah tangga ini. Pak Efraim tentu saja sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi ada keluarga yang harus dipikirkan dan dihidupi. Begitu juga dengan Ibu Tiur, sekian lama tidak sendiri, lalu sekarang sudah dalam bahtera rumah tangga, maka sudah tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi ada keluarga yang dipikirkan dan yang dihidupi. Sehingga mau tidak mau dalam kedewasaan lagi-lagi ya,
saya selalu memberikan penekanan pendewasaan diri itu, maka jadikanlah komunikasi di dalam keluarga, komunikasi di dalam rumah tangga menjadi jalan untuk mempertahankan komitmen bersama ini. Terkadang komunikasi yang kurang tepat, nggak taunya malah diterimanya juga berbeda. Pastinya ibu bapak saudara-saudara yang mungkin sudah berada di dalam bahtera rumah tangga pasti juga akan mengatakan bahwa komunikasi menjadi sangat penting dalam hidup rumah tangga. Jangan sampai apa yang sementara dipikirkan suami A, ternyata yang dipikirkan istrinya berbeda. Karena komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Maksudnya mau ngomong A, nggak taunya yang diterima jadinya B. Akhirnya tidak lancar juga. Peliharalah kehidupan keluarga ini dengan komunikasi yang harmonis. Dalam kesaksian Alkitab kita ada banyak hal yang Allah ingatkan, yang Allah tuntun melalui bagaimana cara kita berkomunikasi. Bagaimana cara kita berkata-kata dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kasih, dengan penuh roh hikmat, gitu ya. Sebagaimana pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, ketika Paulus mengingatkan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan. Tidak hanya menyatukan tetapi juga kemudian membuatnya menjadi sempurna. Jadi gunakanlah komunikasi kasih itu dalam keluarga rumah tangga saudara berdua. Bahkan ketika saudara berdua dipersatukan, maka juga kedua keluarga besar, keluarga Mugujai dan juga keluarga Situmorang menjadi satu. Kenakanlah kasih itu menjadi alat komunikasi di tengah keluarga besar. Saudara Efraim dan saudari Tiur, doa dan harapan kita bersama tentu saja saudara berdua tetap mengikat cinta kasih seumur hidup sampai maut yang memisahkan. Ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang mungkin tidak menyenangkan, maka perbaikilah segala sesuatunya. Ada mungkin hal-hal yang saat ini masih dipendam di dalam batin, maka kiranya melalui ibadah ini satu dengan yang lain sudah saling berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri di dalam hati, sehingga pada akhirnya tidak ada luka yang masih tersimpan, tidak ada amarah yang masih tertinggal. Keduanya sekarang sedang berjalan menuju ke sebuah masa depan yang jauh lebih baik. Terus kenakanlah iman, pengharapan, dan kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga saudara berdua. Mungkin sebentar lagi kita gak ketemu, atau mungkin jarang ketemu lah gitu ya. Karena kan Ibu Tiur berjemaat di gereja yang berbeda, Pak Efraim juga berjemaat di gereja yang berbeda. Tapi kalau sekali-sekali mau datang ke Bethesda gak apa-apa juga gitu ya. Tetapi ketika kita tidak berjumpa, kasih Tuhan tidak akan pernah memisahkan kita. Tempat ini kemudian sudah menjadi bagian yang dekat dalam bahtera rumah tangga Pak Efraim dan Ibu Tiur nantinya. Dan tempat ini kemudian menjadi tanda ikatan cinta kasih itu dinyatakan dan kita semua menjadi saksinya. Ketika menjalani bahtera rumah tangga, jangan pernah lari dari persekutuan ibadah. Dimanapun nanti keluarga memutuskan mau bergereja, tetaplah mengikat diri kita dalam persekutuan bergereja, dalam komunitas persekutuan Kristen.
Karena rumah tangga akan dikuatkan, keluarga akan dikuatkan ketika ada dalam persekutuan tubuh Kristus. Iman kepada Kristus bukan iman yang bertumbuh sendirian, tetapi iman yang lahir dan bertumbuh di tengah komunitas. Maka Pak Efraim, Ibu Tiur, tetaplah terikat dalam sebuah persekutuan tubuh Kristus, gereja dimanapun saudara akan bergereja. Jangan pernah tinggalkan doa dan ibadahmu. Kiranya rumah tangga saudara berdua senantiasa berjalan dengan rahmat Allah. Amin. Dipersilakan berdiri. Bersama kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam peneguhan dan pemberkatan perkawinan, namun sebelumnya dengarkanlah terlebih dahulu penjelasan tentang arti perkawinan Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan pasangan warga gereja Saudara Efraim Obaja Mugujai dengan Saudari Masroti Urnida Situmorang dalam sebuah perkawinan kudus, dan untuk memohon berkat Tuhan atas perkawinan mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman,
Tidak baik bila manusia hidup seorang diri, demikianlah Allah menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu, perkawinan wajib dijunjung tinggi dan suami istri harus selalu hidup dengan syukur serta penuh tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2 menyatakan, demikian juga kamu istri-istri tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-7 juga mengatakan, demikian juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dalam kasih satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kesudahan zaman. Sisi rumah tangga haruslah hidup beralaskan firman Allah. Maka kepada saudara berdua kami undang untuk berdiri. Untuk mendengar amanat perkawinan Kristiani sebagai berikut. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri selaku orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan juru selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain, dan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Efraim Obaja Mugujai dan saudari Masrud Tiurnida Situmorang, apakah saudara-saudari bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Di sini di hadirat-Mu, ya Tuhan
Efraim Obaja Mugujai dan Saudari Masrut Yurnida Situmorang sekarang di hadapan Allah dan umatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua untuk mengucapkan janji setia. Saya Efraim Obaja Mugujai menyambut Masrut Yurnida Situmorang sebagai istriku dan berjanji akan setia. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib dilakukan oleh suami yang beriman dan kepada Yesus Kristus. Saya Masrut Yurnida menyambut engkau Efraim Obaja Mugujai sebagai suamiku dan berjanji akan setia padamu. Saya akan mengasihi engkau dalam suka dan duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana berbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, sebagai lambang kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, cincin ini menyatakan kepada saudara berdua untuk meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga dengan saling mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Masrut Yurnida Situmorang, aku memberikan cincin ini sebagai lambang cinta kasihku dan kesetiaanku. Efraim Obaja Mugujai, aku berikan cincin ini sebagai lambang cinta kasihku dan kesetiaanku. Efraim Obaja Mugujai, Masrut Yurnida Situmorang, mendengar janji setia saudara berdua dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai umatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Saya akan berlutut. Kami undang hiduplah menurut janjimu. Hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Serta terimalah berkat Tuhan. Allah Maha Kuasa dan Maha Kasih yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini, memberkatimu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, agar dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kitabnya boleh ditaruh dulu, saling berhadapan. Pak Efraim nanti mencium terlebih dahulu ya, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru sambil dipegang pundaknya. Kemudian begitu juga dengan Ibu Tiur ya. Kedua mempelai dipersilakan untuk memberikan cium kasih yang pertama sebagai pasangan suami istri yang telah diberkati. Pelan saja, pelan saja. Ya. Silakan, terima kasih. Oke, sekarang saya dulu. Kini kita akan masuk ke penyerahan kepada keluarga, baik kepada keluarga Situmorang Boru Siregar dan juga kepada keluarga yang mewakili orang tua dari saudara Efraim, yaitu Bapak Pendeta Edward Gerson Niwa. Terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluarga dan doakan mereka agar bahagia dan
dan sejahtera selamanya. Jemaat Tuhan, terimalah keluarga Kristen yang baru ini, keluarga Mugujai Situmorang, sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah. Dan hendaklah kita dalam persekutuan saling mengasihi dan mendoakan. Sebelum bersama kita masuk dalam doa syafaat, sebuah kesaksian pujian akan dinaikkan oleh paduan suara Parhalado HKBP Duren Sawit.
Kita kesatukan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, dalam keteduhan pagi ini kami boleh menjadi saksi bersama atas sebuah janji perkawinan kedua saudara terkasih kami, Saudara Efraim Obaja Mugujai dan Saudari Masruti Urnida Situmorang. Untuk segala sesuatu kami yakin dan percaya bahwa ini karena kasih karunia-Mu. Engkau Allah yang menentukan segala sesuatunya. Sejak keduanya boleh berkenalan, bertemu, berjumpa, mengikat kasih antara satu dengan yang lain, bahkan sampai menyatakan komitmen untuk masuk dalam bahtera rumah tangga. Melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan pagi hari ini, kiranya menjadi sebuah landasan kuat dan kokoh bagi keluarga baru Kristen ini Tuhan untuk menjalani bahtera rumah tangganya. Karena sebagai manusia yang lemah, manusia yang terbatas, kami tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Mungkin ada hal yang tidak menyenangkan, mungkin penuh dengan pergumulan, kesukaran dan kesulitan, sakit penyakit bahkan maut sekalipun. Tetapi ketika kami yakin bahwa rumah tangga kami berada dalam firman Tuhan, maka Tuhan Yesus sendiri sajalah yang menguatkan, yang menuntun keluarga rumah tangga kami ini. Doa kami untuk keluarga yang baru ini dalam kesatuan bersama dengan seluruh keluarga besar, baik keluarga besar Mugujai yang berada di Papua maupun juga keluarga besar Situmorang yang berada di Jakarta. Kiranya kedua keluarga besar yang telah Tuhan persatukan pada saat ini boleh senantiasa menapaki hari-hari kehidupan di masa depan dengan rukun, damai, saling mengerti dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Doa kami untuk pekerjaan yang dijalani oleh Bapak Efraim maupun juga oleh Ibu Tiur. Setiap usaha kerja yang dijalani oleh keduanya kiranya senantiasa Tuhan berkati, sehingga mereka juga boleh tetap menjadi saluran berkat, baik dalam pemenuhan kebutuhan hidup pribadi masing-masing, keluarga besar, bahkan juga saluran berkat bagi persekutuan gereja Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk seluruh rangkaian pelayanan, mulai dari katekisasi praperkawinan, percakapan penggembalaan, hingga pada akhirnya ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan saat ini. Kiranya seluruh pelayanan kami ini berkenan di hadirat-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu rumah tangga yang baru ini, agar senantiasa terpelihara dengan kasih setia Yesus Kristus. Keduanya boleh terus saling mencintai sampai maut yang memisahkan. Jangan biarkan adanya orang ketiga, bentuk-bentuk perselingkuhan, bentuk-bentuk pengkhianatan yang menodai makna perkawinan kudus ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menentukan masa depan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan yang selalu mau menyerahkan kehidupannya hanya di dalam kuasa kasih-Mu. Tuhan Yesus yang pengasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan telah sertai ibadah peneguhan dan pemberkatan pada pagi hari ini. Dan ketika keluarga juga masih akan melanjutkan acara perkawinan ini melalui resepsi pada siang hari nanti, kiranya segala kegiatan acara yang telah disusun, yang telah dirancang, semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas perjumpaan yang penuh kasih bersama dengan seluruh anggota keluarga besar kami masih dalam masa raya Natal dan Tahun Baru. Biarlah sukacita Natal, kebahagiaan Tahun Baru, dan juga ketika kami boleh bersukacita dengan keluarga dalam sebuah ikatan janji perkawinan yang kudus saat ini, menambah sukacita, menambah berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ingatkanlah kami untuk senantiasa mengucap syukur. Ingatkanlah kami untuk mau berbagi berkat bagi orang lain.
Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, ketika dalam kebersamaan dengan gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini, baik kami sebagai bagian dari GPIB, bahkan juga HKBP dan GPI Tanah Papua, kami yakin dan percaya bahwa persekutuan gereja-gereja yang boleh Tuhan adakan di Indonesia, kami boleh saling melayani antara satu dengan yang lain untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, ketika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan berjalan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Engkau sertai perjalanan kami, agar kami boleh tiba dimanapun kami berada dalam keadaan sehat selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami. Layakkanlah kami selalu menerima kemuliaan dan berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini seturut dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur. Ada keistimewaan ketika kita boleh datang menghadap Allah, membawa puji syukur dan persembahan tanda sukacita. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan kekayaan yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan. Marilah menyatakan kesukaan memberi dengan menaikkan pujian dan nyanyian. Seluruh
Jemaat mari berdiri untuk kita mendoakan persembahan yang telah terkumpul. Kita berdoa. Adalah suatu kerinduan istimewa Tuhan untuk beribadah kepadamu di hari bahagia ini, untuk merasakan kebesaran dan kemuliaan-Mu, untuk mengetahui kebaikan dan kasih-Mu, untuk mengalami anugerah dan berkat-Mu. Bapa sumber segala berkat, terimalah segala pernyataan hati kami dan kuduskan persembahan tanda syukur ini agar bermanfaat bagi kesejahteraan sesama dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Keluarga Kristen yang baru, keluarga Mugujai Situmorang, kita akan mengakhiri ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada pagi hari ini. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan senantiasa letakkan iman, pengharapan, kasih keluarga, rumah tangga saudara dalam kasih Kristus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Terima kasih telah mengikuti ibadah peneguhan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Dan untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan dari pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bethesda Jakarta Pusat oleh Penatua Ricardo Niki Julu. Persilakan. Shalom. Keluarga besar yang berbahagia, kedua mempelai,
Majelis Jemaat GPIB Bethesda di Cikarta Pusat bersuka cita karena bisa melayani ibadah pemberkatan perkawinan pada hari ini. Dan kiranya ibadah serta firman Tuhan serta peneguhan pemberkatan perkawinan yang dilakukan boleh menjadi berkat tidak hanya buat kedua mempelai, tapi keluarga besar, baik dari keluarga besar laki-laki maupun perempuan, sehingga sekarang sudah menjadi satu keluarga. Dan kami juga Majelis Jemaat GPIB Bethesda mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Stera yang boleh melayani, seluruh presbiter yang boleh melayani, bahkan semua jemaat yang boleh hadir pada hari ini. Kiranya pelayanan kami hari ini membawa sukacita buat keluarga dan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kata sambutan selanjutnya dari perwakilan Majelis Jemaat Parhalado HKBP Duren Sawit, Jakarta Timur. Silakan. Shalom. Pertama-tama kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena pada saat ini peneguhan pemberkatan nikah sudah berlangsung dengan baik yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Stella. Yang kami hormati Ibu Pendeta Stella HM Garis, yang kami hormati semua majelis GPIB Bethesda, yang kami hormati semua jemaat, yang kami hormati semua Bapak Ibu, begitu juga dengan majelis yang ada dari HKBP Duren Sawit, yang kami hormati orang tua daripada keluarga Situmorang, Amang Penatua G. Situmorang dengan Ibu, begitu juga dengan keluarga daripada Pak Efraim dari Papua. Terima kasih untuk kita semua boleh hadir dan mendoakan kedua calon mempelai. Saya berdiri di sini mewakili dari HKBP Duren Sawit, mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang sudah diberikan kepada jemaat kami Tiur bersama Pak Efraim dari GPIB Bethesda. Biarlah untuk kedua mempelai ini, Pak Efraim dan Tiur, tadi sudah kamu dengarkan semua firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta. Jadikanlah firman Tuhan itu menjadi landasan rumah tanggamu yang terdapat di Kolose 3 ayat 14 dan 15 tadi. Semua kenakan kasih, karena kita tidak ada yang sempurna. Satu dengan yang lain mempunyai kekurangan dan kelebihan, kita saling menghargai. Ikatlah semuanya dengan kasih, dan tadi sudah menerima Alkitab. Baca setiap hari sebagai landasan kehidupan rumah tanggamu. Imani dan percaya, maka Tuhan akan bertindak. Demikianlah kata sambutan dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kata sambutan berikutnya adalah dari perwakilan keluarga. Dipersilakan. Shalom. Horas untuk kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sudah terlaksana dengan baik pemberkatan Masro Tiurnida Boru Situmorang dengan Efraim Obaja Mugujai.
Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih terutama untuk Ibu Pendeta Stera HM Gerits atas pelayanannya beserta Ibu dan Bapak Presbiter selama pelayanan dari awal peneguhan sampai dengan pemberkatan pada hari ini. Terima kasih untuk Amang Inang Parhalado, HKBP Duren Sawit atas kehadirannya, atas kata sambutan yang baik, Inang. Terima kasih untuk jemaat yang hadir pada di hari ini untuk pemberkatan Mas Rotiunida dengan Efraim Obaja. Kiranya pemberkatan hari ini dapat mengukuhkan pernikahan yang sehati seiman dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian kata sambutan dari saya. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya adalah sesi foto mempelai. Yang pertama adalah foto bersama kedua mempelai dengan pelayan firman. Mas, kan nggak bisa keluar Bu Susan. Jangan duduk di situ lagi, ntar nyusul. Foto berikutnya, kedua mempelai dengan presbiter bertugas, pendeta, diaken, dan penatua GPIB Jemaat Bethesda. Foto berikutnya, kedua mempelai dengan perwakilan Majelis Jemaat Parhalado Jemaat GPIB Duren Sawit, Jakarta Timur. HKBP ya? Enggak. GPIB. Bukannya udah di sana. Oh, nanti ya, terima kasih. Untuk berikutnya kita akan menerima salam persekutuan. Silakan berdiri di depan presbiter, kedua mempelai, dan orang tua. Terima kasih Parhalado Jemaat HKBP Duren Sawit. Presbiter dan kedua mempelai akan menerima salam persekutuan di depan. Jemaat dipersilakan memberikan salam dari Ibu Pendeta Stera Gerits. Bapak Ibu Jemaat boleh bersalaman untuk mengucapkan selamat dan juga berkat dari presbiter.
Terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan melakukan doa konsistori bersama kedua mempelai dan keluarga, presbiter bertugas dan petugas multimedia, organis dan pemandu lagu. Dimohon ketenangan Bapak Ibu karena akan diadakan doa konsistori. Kepada Ibu Pendeta dan semua majelis GPIB Bethesda, kami dari pihak keluarga dengan senang hati mengundang Bapak Ibu majelis untuk menghadiri ucapan syukur resepsi adik kami dan Efraim di gedung Aula Sekolah Minggu HKBP Duren Sawit untuk menikmati hidangan dan minuman untuk kita semua. Terima kasih.